Ini video saya belum sejam mati sendiri. Lanjut ya. Jadi itu terjadi ya. Kalian kuliah ini sebenarnya terjadi sosialisasi, internalisasi dan kulturisasi. Kalian belajar duduk di sini, menulis, mencatat, mendengarkan, itu sosialisasi. Ya. Seiring waktu itu sambil sosialisasi akan terjadi juga namanya internalisasi. Apa yang kalian baca, apa yang kalian pelajari, yang kalian ingat, hafal-hafalkan itu, baca-baca berulang-ulang, itu lama kelamaan akan masuk ke hati kalian, meresapi hati kalian. Kita belajar filsafat ini, ya, itu akan masuk. Apa yang kalian pelajari bukan cuma apa yang dikatakan oleh dosen, tetapi perilaku dosen pun juga akan mempengaruhi kalian. Jadi kalau ada dosen yang biasa datang ke kampus pakai sandal, itu akan tersetin di benak kalian, wah ini dosen pakai sandal, maksud mengajar pakai sandal. Atau ada dosen masuk mengajar pakai celana robek-robek, ya, kayak TikToknya, siapa lagi yang terkenal TikToknya yang pakai robek itu, siapa TikTok yang terkenal? Saya yang sama turut tinggal, siapa namanya lagi? Siapa? Bukan itu ini sama turut, saya lupa namanya. Titik robek. Nah, titik robek masuk ke ruangan mengajar pakai celana robek, pakai celana puntung. Atau ada dosen perempuan masuk di kelas mengajar pakai legit, setiap kali melangkah kelihatan lekuk-lekuk tubuhnya. Itu akan mempengaruhi kalian, itu sosialisasi juga. Lama-lama kalau kalian terus pelajari akan menjadi internalisasi, akan kalian resapi di hati. Kalau otak kalian menerima itu sesuatu yang betul, maka masuk di hati sendirinya, tidak bisa ditolak. Lama kelamaan akan kalian perhatikan juga, itulah kulturisasi. Seperti itu ya. Jadi kuliah ini jangan dibilang hanya mendapatkan pengajaran, tidak. Kita juga sebenarnya sudah menyuntik kalian dengan pendidikan. Diajar kemudian dididik. Ya. Begitu. Ini sebenarnya para dosen di sini tuh sadar tidak sadar itu mempengaruhi mahasiswanya. Mempengaruhi kalian. Sedikit demi sedikit. Lambat atau cepat akan dipengaruhi. Ya. Ada yang terpengaruh secara baik, ada yang terpengaruh secara buruk. Ada yang meniru persis perilaku dosennya, ada yang nambah-nambahi, ada pula yang mengurangi, seperti itu. Tidak sama. Ya, tergantung dosen kalian. Termasuk kalau dosen dalam memberikan nilai akhir semester. Jawabannya di final, di mid test dan final test tidak ada yang betul. Tapi begitu ada pengumuman nilainya A. Untuk tidak ada nilai A plus, kalau ada mati kita. Mungkin A plus juga dikasih. Ada begitu toh. Midnya buruk. Karena ini kita bicara etika. Midnya buruk, tidak ada yang betul jawabannya. Dan pasti mahasiswa tahu itu jawabannya salah. Saya yakin. Saya pernah jadi mahasiswa. Saya jadi mahasiswa 3 kali. Jadi tahu. Saya dari S1 sudah mahasiswa, S2 mahasiswa, S3 mahasiswa juga. Jadi saya tahu, oh ini dosen asal ngasih nilai. Ada keuntungan, beruntunglah orang-orang yang tidak belajar, beruntung. Tetapi hancurlah orang yang belajar. Memang belajar tidak pakai otak. Pakai otak itu panas belajar, panas toh. Kalau lama baca buku, lama membaca-baca sambil berusaha mengingat-ingat. Karena tidaklah gunanya kita baca buku, baca catatan kalau kita tidak ingat. Tidak ada gunanya itu. Ya. Tidak ada gunanya. Karena ingatan kalian tentang apa yang kalian pernah baca, itu akan dipertanggungjawabkan nanti di mid test dan final test. Ya kalau ditanya kemudian senyum-senyum, apa gunanya? Ya. Senyum bukan jawaban. Tapi jawabannya tulisan yang kalian ingat. Itulah jawaban. Seperti itu. Nah ini akan menggembeleng kalian. Kalau kalian sudah biasa dapat nilai bagus, tapi usahanya tidak ada, nanti sampai kalian selesai S1 juga seperti itu, akan dibawa-bawa. Masuk di organisasi,
Maunya dapat enak tapi tidak mau kerja. Ya kan? Cuma mau nyuruh orang saja. Kamu anu sana, kamu anu sana, kamu sana. Tidak mau kerja karena tidak tahu kerja. Justru saya bikin konsep, pusing kepalanya. Kampanye seperti itu. Ya. Kalau kalian nanti masuk di lembaga-lembaga, entah lembaga negara atau lembaga swasta, kalian sebagai karyawan atau jadi PNS, ya, kalian staf disuruh sama bosnya, kamu bikin konsep ini ya, pusing kepalanya. Karena waktu kuliah tidak pernah begitu, tidak pernah susah. Datang saja di kelas, duduk diam, duduk manis. Ya, hanya dengar mulutnya dosnya berkumar-kumar, tapi tidak masuk di pikiran. Ya. Nanti di ujian pengumuman nilai mintanya nilai A. Seperti itu. Mudah-mudahan di kelas ini tidak seperti itu. Yang berusahalah. Dan dosanya kalian juga tidak akan bikin soal sulit, soal gampang kok. Saya itu sejak ini kampus menjadi negeri, saya tidak mau lagi bikin soal yang analisa. Di zaman swasta, saya membuat soal analisa. Saya bercerita dulu. Jadi saya buat soal cerita. Jadi ada suatu kejadian, saya rangkum dalam satu cerita, kemudian saya bikinkan soalnya, suruh menganalisa. Tapi sekarang sudah negeri, saya tidak mau lagi. Itu dulu zaman swasta. Ya, sekarang kan sudah negeri. Kenapa tidak mau saya? Dari dalamnya tidak mau. Mungkin karena saya sudah sibuk sekali. Soalnya dulu saya masih bujang. Di zaman swasta masih bujang. Jadi tidak pulang dari kampus tidak ada gangguan-gangguan. Jadi saya bikin soal susah apapun bisa saya periksa. Sekarang soal mudah pun setiap mati saya periksa. Karena kalau sudah pulang ke rumah banyak lagi dikerja. Ya. Kita kerjakan saja, buka saya laptop, ada lagi yang nyindir. Pekerjaan kok dibawa pulang ke rumah, kok pulang, nggak usah pulang kalau begitu. Saya itu loh. Makanya saya bikin soal yang gampang-gampang saja. Ya. Kan enak buat kalian dah. Soal mau ngapa, jelaskan apa. Itu soal gampang itu. Soal paling mudah soal SD itu. Ya, tapi tetap saya harapkan belajar ya. Walaupun seperti itu kita juga butuh belajar. Nah, itu kembali itu soal etika tadi ya. Jadi etika itu kalian jangan samakan dengan moral ya. Beda tetapi tidak dapat dipisahkan. Ya. Dia itu satu lempengan. Hanya beda sisi, yang satu berada di sisi lain, yang satu lagi sisi lain. Yang satu berada di sisi dalam diri manusia, yang satu di luar manusia. Yang satu adalah sesuatu yang tidak nampak, yang satu adalah hal yang nampak. Etika itu sesuatu yang tidak nampak, etis. Baik itu tidak nampak, tapi terasa. Ya. Moral itu sesuatu yang nampak, karena dia perbuatan. Kita memaki orang, kita menghina orang, itu moral. Dengan kata-kata kita hina. Atau kita prototipe orang begini, itu perbuatan. Nampak kan, kelihatan, oh dia prototipe saya. Ya. Itu sumbernya etika. Ya. Apa kalau melihat orang dengan pandangan lurus ke depan itu artinya seperti ini, nilainya baik atau buruk? Dia marah apa tidak marah? Itu masih etika juga. Berarti kita lagi-lagi baru filsafat. Apa kalau kita kedekatan mata satu begini, apakah itu tandanya apa? Apakah ada tanda-tanda lain atau tanda apa? Itu juga etika. Itu filsafat lagi. Ya. Itu ya. Jadi etika dan moral sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Beda, tapi tidak dapat dipisahkan. Mereka melekat pada satu wadah yang sama. Ya. Kalau etika, kita bicara etika manusia, dia melekat pada manusia. Hanya etika ada dalam diri manusia, moralnya ada di luar manusia. Itu. Kalau salah etika, maka perbuatannya juga akan buruk. Kalau etikanya sudah benar, maka perbuatannya akan menjadi baik. Itu saja. Jadi etika itu ibaratnya kalau kita masukkan di kendaraan bermotor, etika itu sama dengan BBM-nya. Dia pendorong, penggeraknya. Kalau ada BBM-nya kan motor enggak, kendaraan tidak bergerak. Gitu. Lajunya motor atau mobil atau pesawat itu adalah moral, perbuatannya. Dia bisa melaju karena ada dorongan dari dalam.
sama manusia. Kita ini sini duduk, ya, ada yang duduk diam, ada yang duduk sambil berpikir. Itu kena ada dorongan dari dalam dirinya, ya, apa etika, ya, semua kena etika. Nah, selanjutnya yang terakhir, letak filsafat hukum. Di mana letak filsafat hukum sebenarnya? Ada yang bisa gambarkan? Kalau tidak salah ingat, ini sudah pernah saya terangkan sekilas. Dalam hukum kita kenal kalau tingkatan dasarnya itu adalah pertama dogma. Dogma hukum. S1 itu dogma hukum. S1 selalu akan berpikir dogma hukum. Kalau mencari masalah selalu mencari peraturan perundang-undangan dulu. Jadi kalau kalian nanti bikin skripsi, ya, kalian selalu melihat dulu isi undang-undang atau peraturan lainnya. Kemudian isinya itu kalian cocokkan dengan kehidupan nyata. Kalau ada perbedaan baru kalian ambil sebagai judul, karena itu adalah masalah. Itu satu. Nah, kalau S2 dia sudah masuk di teori hukum namanya. Jadi tidak lagi sekedar melihat perundang-undangan, tapi dia kolaborasi. Dia padukan dengan teori. Apakah peraturan itu sudah cocok dengan teori ini? Dia menggunakan teori. Teori ini dipakai nggak di masyarakat? Atau teori ini cocok nggak dengan peraturan perundang-undangan atau asasnya? Ya. Kemudian naik lagi lebih tinggi, ya. Sudah S3 dia pakai filsafat. Tadi baik dan buruk itu filsafat. Apakah penerapan undang-undang ini itu sudah sesuai dengan filsafatnya? Apakah sudah sesuai dengan hakikatnya, baik dan buruknya? Apakah sudah hakikat manfaatnya, keadilannya? Nah, seperti itu. Jadi dari situ kita lihat bahwa filsafat hukum itu sebenarnya kedudukannya di atas 2 tingkat dari kajian lainnya, dari dogmatik hukum maupun teori hukum. Jadi lebih simpelnya begini. Dalam kehidupan sehari-hari kita kalau menemukan permasalahan, ya, maka permasalahan itu kita selalu melirik ke dalam hukum. Kita akan dibawa kepada dogma hukum. Dogma hukum selalu bicara masalah kepastian hukum. Berarti dia melirik pada perundang-undangan. Kalau kalian melakukan perjanjian, maka kalian akan selalu dibawa ke mana? Ke hukum perdata. Apakah selalu jadi pertanyaan selalu begini, apakah hukum perdata membolehkan orang ingkar perjanjian? Kalian pasti akan selalu buka peraturan perundang-undangan di bidang keperdataan, misalnya KUH perdata. Ya. Oh, tidak boleh, pasal ini tidak boleh. Perjanjian dibuat secara sah mengikat bagi kedua belah pihak. Berarti kata mengikat bagi kedua belah pihak berarti kedua belah pihak harus taat pada isi perjanjian. Berarti tidak boleh perjanjian dilanggar. Kata lainnya seperti itu. Sehingga orang yang melanggar perjanjian bisa dituntut di hadapan hukum. Nah, itu dogma. Ya. Jadi ada jawabannya. Ketika jawabannya ada di dalam dogma, maka dijawab dengan dogma, dengan peraturan perundang-undangan. Ketika ada permasalahan-permasalahan yang tidak ada dalam peraturan perundang-undangan, tentu akan dipecahkan dengan teori. Nah, ketika suatu persoalan tidak dapat dipecahkan dengan dogma dan teori, baru diangkat ke tempat yang lebih tinggi lagi, itu filsafat hukum. Nah, seperti itu. Jadi intinya kedudukan dari filsafat hukum itu adalah kedudukannya adalah di atas, berada di atas teori hukum dan dogmatik hukum atau dogma hukum. Jadi dia tingkatan tertinggi, sudah puncak. Kalau dalam filsafat, maka letak filsafat hukum itu adalah
Jadi kalau dalam filsafat lagi ya, maka filsafat hukum itu letaknya adalah di dalam filsafat yang mengkaji khusus tentang hukum. Ini kan awalnya kan tidak ada filsafat hukum, tidak ada namanya filsafat hukum. Awalnya filsafat cuma satu ya, filsafat saja. Jadi semua bidang ilmu itu bisa berfilsafat, lama kelamaan dia akan menemukan filsafat. Ya. Dulunya begitu. Awal muncul filsafat tidak ada pembagian filsafat hukum, filsafat bisnis, ya, filsafat dan sebagainya. Tidak ada. Semua filsafat. Nanti ya berjalan terus sampai di abad modern ini baru dibagi-bagi. Ada filsafat hukum, ada filsafat ilmu, ada filsafat agama, ada filsafat matematika. Baru dibagi-bagi. Ada filsafat apalagi banyak lah ya. Sehingga kalau dalam filsafat, maka letak dari filsafat hukum ini adalah ya letaknya terdapat di dalam filsafat yang khusus mengkaji tentang hukum. Nah, terakhir sebelum kita tutup kuliahnya, masih ada beberapa menit. Lalu apa yang kita akan pelajari di dalam filsafat hukum itu? Yang pertama, asal hukum. Ya, asal hukum. Dua, hakikat hukum. Sebenarnya kalau dari yang akan kita pelajari adalah asal hukum, sebenarnya dari semester 1 kalian sudah belajar filsafat, hanya tidak sadar. Ya. Pengantar ilmu hukum itu bagian dari filsafat itu. Kan kalian pelajari sumber-sumber hukum toh. Sumber hukum itu bicara masalah asal-asal hukum. Ada sumber materi, ada sumber formil. Sumber materi bicara asal hukum, dari mana hukum itu diambil untuk membuat substansinya. Apakah dari agama kah, dari kebiasaan kah, dari adat istiadat kah, dan sebagainya. Kalau sumber hukum formil bicara tentang asal usul, dari mana hukum itu datang, apakah dari ya dari pembuatnya, dari lembaga mana hukum itu tercipta, sehingga dia bisa dikatakan sah tidak sah. Kalau undang-undang untuk menyatakan dia sah, maka asalnya harus dari mana? Kalau undang-undang dianggap sah pembuatannya, maka asalnya dari mana? Sumbernya dari mana? Dari DPR. Bukan dari bupati. Kalau bupati bukan undang-undang, nanya apa kalau bupati? Namanya peraturan bupati. Kalau pedap DPRD. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada undang-undang kemudian disusun oleh bupati, namanya ya ditandatangani oleh bupati, maka undang-undang tidak sah. Karena bertentangan asal hukum, asal usulnya dalam sumber hukum formil. Yang kedua, hakikat hukum sudah ya. Yang ketiga, tujuan. Nah, kita juga sudah belajar tujuan hukum. Semester 1 sudah belajar kan tujuan hukum? Ulang-ulang malah di tiap semester selalu disinggung tujuan hukum. Ada berapa tujuan hukum yang utama? 3. Apa itu? Iya. Itu. Dari 3 ini pecah-pecah lagi. Ya, pecah-pecah lagi. Kemudian apakah kedudukan manusia dalam hukum? Atau bagaimana kedudukan manusia dalam hukum? Itu juga menjadi kajian dari filsafat hukum. Apa kedudukan manusia dalam hukum? Sebagai apa? Sebagai Iya, sebagai subjek hukum. Kalau sebagai subjek hukum, maka dia memiliki apa?
hak, hak dan kewajiban. Kemudian, apakah norma-norma bagi para pembelajar hukum atau pengembala hukum? Norma-norma apa yang berlaku bagi bisa pengembala, bisa pembelajar, bisa pengguna hukum? Adakah norma-norma bagi pengguna hukum? Siapa pengguna hukum di sini? Siapa? User of law. Siapa itu? Siapa yang menjadi pengguna hukum? Atau yang menggunakan hukum siapa saja? Kalian semester berapa sih? 6. Berarti sudah pernah saya ajarkan dulu di hukum acara perdata. Yang menggunakan hukum itu bukan hanya orang-orang hukum loh. Bukan hanya sarjana hukum yang menggunakan hukum. Tetapi siapa saja, dia pasti akan menggunakan hukum. Entah dia sarjana ekonomi, sarjana sosial, entah dia bukan sarjana, entah dia diploma, entah dia ibu rumah tangga, entah dia PNS, entah dia P3K, entah dia pegawai kontrak, entah dia dokter, dosen, mahasiswa, dia pasti akan menggunakan hukum. Dia menjadi pengguna hukum. Nah, ini semua dipelajari dalam filsafat hukum, ya. Norma-norma yang berlaku bagi mereka. Ada pertanyaan? Silakan ditanyakan. Ada pertanyaan? Silakan, ayo bertanyalah. Bertanya sebelum ditanya. Hari ini pertemuan ketiga ya. Yang ketiga. Yang seharusnya berapa? Kelima di? Kelima. Mengapa terlambat lagi itu banyak karena yang pertama terlambatnya karena sistem SIAKAT tidak menyatakan saya sebagai pengampu mata kuliahnya. Saya mau mengajar tapi tidak ada di akun saya. Ini kedua tambah lagi nih. Sudah ada nama mata kuliah kalian di akun saya, tetapi begitu saya ingin mengisi presensi dan mengisi nama materi, saya dibilangi Anda bukan pengampunya. Saya malu sendiri. Nanti ini beritahu kepada Rodi ya. Nanti kita rubah sistemnya. Ini sistem bermasalah ya. Hanya sistem SIAKAT saja. Programnya bermasalah, bukan dosennya. Bukan pula stafnya, tapi programnya bermasalah. Mungkin mau sedikit ya di apalah namanya ya, di refresh. Kalau tidak pertanyaan, maka kuliah hari ini saya apa? Sebelum saya tutup, saya ingin sampaikan dulu tugasnya lagi. Tugasnya lagi. Makin banyak tugas makin bagus. Tugas itu ibaratnya orang yang sedang melakukan latihan sebelum melakukan perlombaan. Jadi kalau kalian mau lomba lari, ya kalian harus lari-lari tiap hari. Supaya nanti ketika hari hanya lomba lari tidak lagi capek. Supaya semuanya keluar dengan nilai A. Amin. Ya. Nah, saya ingin bagikan tugas, jelaskan secara singkat, padat, dan jelas 3 pembidangan filsafat. Saya kira jawabannya hanya 1 menit cukup, ya. 1,5 menit cukup, 2 menit lebih sedikit. Tugasnya ini dibuat dalam bentuk video. Kenapa? Sudah pernah kan? Iya. Dibuat dalam bentuk video. Edit videonya semenarik mungkin, ya. Semenarik mungkin sehingga anak-anak pun ingin ikut melihatnya. Video itu kalian upload ke akun YouTube kalian.
Jangan akun YouTube pacarnya atau istrinya. Terus bagaimana bermasalah akun YouTube saya? Ya? Bermasalah akun YouTube. Apanya bermasalah ke YouTube-nya? Tidak bisa masuk, Pak. Tidak bisa masuk. Iya. Dikasih masuk saya kalau tidak bisa masuk. Gampang itu. Pakai email tuh. Iya, tapi yang ini kan YouTube itu otomatis. Ya. nggak bisa. Ya. Itu bukan akun YouTube yang bermasalah, HP yang bermasalah. Cari yang lain. Berarti bisa pakai akun orang. Tidak pakai akun orang, pakai akunmu dong. Kenapa sih tidak bisa? Iya. Kamu kan punya email. Iya, pinjam HP-nya orang, masuk ke emailmu. Cuk. Begitu tuh. Pas. Gampang tuh. Jangan pakai emailnya orang. Bahaya, Pak. Pakai email orang bisa pelanggaran ITE loh itu. Ditangkap nanti. Masa pakai email orang untuk upload video sendiri? Kalau orang tidak keberatan. Sekarang mungkin tidak keberatan, tapi pas di kemudian hari Anda jadi calon presiden atau calon calon DPRD, calon DPR, diungkit nanti, oh ini bisa, ini dulu pakai akun saya, terobos saya punya akun, bahaya. Jadi jangan ya, pakai akun sendiri, pinjam HP teman orang lain, punya teman, kemudian masuk di YouTube-nya, tapi YouTube dia log out dulu baru masuk di YouTube-mu. Tahu caranya? Tidak tahu. Kalau tidak tahu, rencana saya bikin lagi tutorial itu. Saya kan punya akun YouTube 2. Ada pembelajaran, ada konten pembelajaran, ada konten tutorial. Ada tentang cara bagaimana membuat YouTube. Gampang sekali. Bikin dulu email. Kalau sudah email, login email itu dimasuk di HP itu. Kemudian langsung buka YouTube yang otomatis terkonek. Seperti itu, gampang sekali. Jadi tidak ada lagi istilah, aduh Pak, saya tidak punya YouTube. Jangan bikin malu-malu deh. Jangan mengira begini kok tidak punya YouTube. Bisa itu. Kecuali HP-nya itu HP merek apa sih kok? Itu HP mahal. Ah? Oppo saja Oppo. Itu minta diupdate. Atau mungkin sekarang kan YouTube kan sudah update surat tinggi, resolusi tinggi ya. Pinjam HP temannya ya. Ya pinjam. Memang beberapa HP tidak cocok dengan versi yang terbaru. Selalu minta diupdate. Minta pembaruan. Atau masuk di laptop, punya laptop. Tidak punya. Pinjam temannya atau HP temannya. Bisa itu ya. Jadi gampang. Ada pertanyaan lain? Nah, belum lanjut lagi. Jadi diupload ke YouTube, kemudian setelah diupload di YouTube, linknya kirim ke grup karena saya mau periksa siapa yang kumpul tugas. Kemudian setelah itu linknya itu dikirim juga ke Facebook dan tandai orang. Ya, sudah ya. Tandai saya. Kok saya tidak merasa ditandai? Hah? Oh, tidak berteman. Kalau begitu tandai teman saya. Sudah Mi. Nanti cari kalau begitu Pak Lek, ya. Ada pertanyaan lain? Erman Amda mau bertanya? Erman? Ada pertanyaan? Pas. Tidak ada lagi pertanyaan? Oh, tidak ada. Itu tugasnya terakhir ya. Tolong dikumpulkan. Saya mau sampaikan bahwa tugasnya ini walaupun kalian masuk 100 full ya, kalau Meet dan venue-nya tidak bagus, tetap ada kemungkinan tidak lulus. Jadi tolong belajar ya. Dan tidak ada remedial lagi, tidak. Remedial sudah saya hilangkan. Satu kali saja ujian supaya jangan capek-capek kita. Baik, kalau tidak ada pertanyaan maka berakhir sudahlah kegiatan kita hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.